Bismillahirrahmanirrahim. Apakah bisa dia dikenakan dengan hukum potong tangan? Dalam ayat yang tadi kita bacakan sebelumnya tentang perintah Allah Subhanahu wa taala kepada para waliul amr untuk memotong tangan pencuri laki-laki dan perempuan. Sini kan pencuri ini, laki-laki dan perempuan ini mutlak. Tidak dijelaskan oleh Allah ya, berapa yang dicurinya, jumlahnya. Apakah pencuri sendal juga sama dengan pencuri mobil, potong tangan juga? Kemudian di mana benda dicurinya? Samakah bila dicurinya benda dalam berangkas, di dalam rumah, dalam ruang yang terkunci, dengan mobil yang diparkir atau motor yang diparkir tidak pada tempatnya? Tidak dijelaskan. Dan apakah sama hukumnya potong tangan juga bagi orang yang mencuri karena dia dalam keadaan lapar, tidak mendapatkan makanan, lalu dicurinya makanan, apakah juga bisa dipotong tangannya? Tidak dijelaskan di sini. Faktor-faktor ini padahal mempengaruhi hukum, sebagaimana dijelaskan dalam hadis-hadis Rasulullah SAW yang lainnya. Para ulama mengatakan bahwa berdasarkan hadis Rasulullah SAW, idra'ul hududa bisyubuhat. Kaidah ini ma'ruf. Darul hudud bisyubuhat, sebuah kaidah fikih yang ma'ruf, yang sering dikenal, yaitu setiap hukum had itu ditolak dengan ada syubhat saja. Dengan ada sedikit syubhat saja, hukum had, ketentuan hukum had maksudnya adalah sanksi ketentuan yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang ukurannya. Tidak bisa dilakukan, ditegakkan bila ada syubhat. Ini yang terjadi pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pada amul maja'ah, pada musim kelaparan, musim kemarau paceklik di waktu itu banyak terjadi pencurian. Maka Umar tidak menerapkan hukum potong tangan. Bukan berarti ini Umar menolak firman Allah ini, tidak. Bukan berarti Umar tidak menerapkan firman Allah memotong tangan laki-laki dan perempuan yang mencuri, tidak karena umpamanya ada maslahat, karena terlalu banyak, bukan. Bukan karena terlalu banyaknya. Apa artinya bagi Umar yang pernah mengatakan, "Lau tamala'a alaihi ahlu Son'a laqataltuhum jami'an." Kalau seluruh orang Son'a bersekongkol, bersepakat membunuh seorang anak kecil ini, semuanya akan saya bunuh. Maka yang menjadi perhatian Umar karena bukan jumlah orangnya, bukan, tapi ada syubhat di sana. Apa syubhatnya? Dalam kondisi lapar. Dalam kondisi lapar, orang berpikir tidak jernih. Maka ada syubhat untuk agar dia tidak diterapkan hukum potong tangan ini, dan ini sesuai dengan kaidah yang kita katakan di awal. Idra'ul hududa bisyubuhat, bahwa sebuah hukum had ditolak dan tidak dapat dilaksanakan bila ada syubhat terkecil seperti hal ini. Jadi Umar bukan meninggalkan firman Allah dengan maslahat, tidak, karena sebagian orang mengatakan, lihat Umar meninggalkan firman Allah karena ada suatu maslahat. Bukan maslahat, berdasarkan hadis yang lain, kaidah yang lain yang lebih kuat, ya, yaitu darul hudud bisyubuhat. Kemudian tidak semua barang dalam kondisi apapun juga dipotong tangan pencurinya, dan jumlahnya juga tidak semuanya, tidak mutlak. Mencuri sendal yang harganya umpamanya 5.000 potong tangan juga tidak. Ada ukurannya, ada nisabnya.
Berapa nisabnya? Berapa nisab minimal seorang mencuri harta dipotong tangannya? 1/4 dinar, dan bukan 85 gram. Ya. 85 gram itu nisab zakat itu. Kalau nisab pencuri yang dipotong tangannya adalah rubu' dinar. 1 dinar 4,25 gram. Berarti rubu' dinar, ini berdasarkan hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Rasulullah SAW, la tuqta'u yadu sariqi illa fi rubi'i dinarin fasa'idan. Nasnya jelas bahwa tidak boleh dipotong tangan pencuri melainkan barang dicurinya seharga 1/4 dinar hingga lebih. Ya. Sekitar 1, sekian lah ya, 1, sekian, 1,10 gram, 1,7 gram ya. Kalau 1 gram 500.000 umpamanya, berarti contohnya sekitar 600 lah kali ya. Bila yang dicurinya barang senilai 600.000 baru potong tangannya. Di bawah itu tidak dipotong tangannya. Tidak dipotong tangannya. Lalu apakah dia dibiarkan? Juga tidak. Nanti akan kita lanjutkan. Kemudian, apakah posisi barang, kondisi barang dalam setiap keadaan mutlak juga dipotong tangannya? Seperti umpamanya motor Anda parkir di pinggir jalan, tidak di parkiran tempat yang parkiran yang sudah ditentukan umpamanya. Atau tidak Anda masukkan ke rumah di waktu malam hari motornya. Ketika dicuri orang, Anda parkir di luar, dan biasanya ini tempatnya tidak aman, Anda parkir di luar. Lalu hilang dan dicuri orang. Ketika pencurinya dapat, apakah juga dipotong tangannya? Tidak. Karena persyaratannya haruslah barang tersebut berada dalam hirz. Namanya hirz, dalam tempat pengamanan. Dan hirz ini berbeda dari negara ke negara, daerah ke daerah, tempat ke tempat, dan barang ke barang, dan waktu ke waktu. Hirz, tempat yang aman untuk uang, tentu di dalam dompet dan di dalam saku Anda. Kalau dalam rumah, tentu di dalam tempat yang paling aman, dalam almari, umpamanya. Kalau Anda letakkan uang ya di depan pintu rumah Anda gantung, kemudian dicuri orang, berarti uang tidak dalam hirz. Walaupun uang itu 1 juta, Anda letakkan dalam plastik, kantong plastik, Anda gantung di depan rumah Anda, lalu dicuri oleh orang, tidak dipotong tangannya. Dan hirz ini berbeda dari daerah ke daerah dan tempat ke tempat. Di tempat yang aman, seperti umpamanya di sekitar Masjidil Haram, umpamanya kita lihat kalau azan itu biasanya toko-toko ditutup dan sebagian toko cukup meletakkan kain saja, menutup dengan kain saja. Ini kain ini sudah dianggap hirz di tempat itu, tidak pun dikunci, tetapi sudah kebiasaan di situ merasa aman, dan itu sudah dianggap hirz. Bila seseorang mencuri barang walaupun ditutup kain sampai 1 nisab, yaitu berapa tadi nisabnya? 1/4 dinar, bukan 85 gram ya, saya ulangi lagi. Karena jangan samakan nisab zakat dengan nisab barang yang dicuri. Maka tetap dipotong tangannya. Sampai 1 juta umpamanya yang nilai barang yang dicurinya, tetap dipotong tangannya. Tetapi di toko yang tidak aman, di daerah yang tidak aman, seperti di Tanah Abang, Anda sholat kemudian Anda taruh saja kain dan dicuri barang Anda umpamanya. Ya, 1 sampai 1 nisab 1/4 dinar, tidak dipotong tangannya ya. Ini dikembalikan kepada uruf tempat masing suatu tempat. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan Ibnu Majah, dan hadisnya dikatakan oleh Syekh Al-Albani derajatnya hasan, Rasulullah bersabda, ma ukhidha fi akmamihi fahtumila fathamanuhu wa mithluhu ma'ahu wa ma kana minal jirani
ففيه القطع إذا بلغ ذلك ثمن المجن. Rasulullah SAW mencuri buah kurma dari pohonnya, lalu dibawa pergi. Ya, dia lewat di sebuah pohon kurma, perkebunan orang, lalu dicurinya buah kurma masih di pohonnya, dan dibawanya pergi. Fathamanuhu wa mithluhu ma'ahu. Maka sanksinya dia membayar harga kurma tersebut dan semisalnya. Kalau umpamanya harga kurma yang diambilnya itu ya sampai 500.000 rupiah, dia bayar 500.000 ditambah denda 500.000, harus dibayarnya sebanyak 1 juta. Tapi tidak potong tangan. Pencuri buah kurma dari tempat jemuran buah, tapi bila buah telah matang, kemudian diturunkan, dipanen oleh pemiliknya, kemudian diambil dan diletakkan di jemuran, dijemur, dikeringkan, agar dia menjadi tamar dan tahan untuk setahun ke depan. Hukumannya, fafihil qat'u idza balagha dzalika thamanal mijan. Maka dalam pencurian seperti ini, dipotong tangan pencurinya jika harga kurma yang dicuri tersebut seharga perisai. Berapa harga perisai tersebut? Dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim, adalah rubu' dinar, 1/4 dinar. Maka hadis ini dan hadis yang idra'ul hududa bisyubuhat itu mentakid, memperkecil, mempersempit makna firman Allah yang tadi yang luas sekali. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Laki-laki dan perempuan yang mencuri, potong kedua tangannya. Berarti tidak semua pencuri yang potong tangannya. Bila dia mencuri barang senilai rubu' dinar lebih, kemudian barang ini diambil dari tempat yang ada hirz, tempat yang aman, kemudian tidak ada syubhat, Kalau ada syubhat, seperti dia merasa barang dia, ya, atau dia merasa ingin mengambil haknya dia, karena orang ini lama nggak bayar hutang, ingin diambilnya, berarti ada syubhat. Atau seperti dalam keadaan tadi, dia dalam keadaan lapar, ada syubhat, ya. Tidak ada syubhat, diambilnya dari tempat hirz yang aman, kemudian nilai barang yang diambilnya, dicurinya ini lebih dari 1/4 dinar, kemudian tidak ada syubhat, barulah dipotong tangannya. Baru diterapkan hukum potong tangan oleh waliul amr. Ya. Ini mencuri. Mari kita lihat untuk kasus korupsi ini. Kalau jumlah yang dicurinya begitu besar, dikorupsinya begitu besar sampai miliaran, lebih sudah nisab pencuri, bahkan nisab zakat pun lebih berkali-kali. Apakah dengan ini saja dipotong tangannya? Tidak. Terpenuhi apa tidak persyaratan yang kedua? Ada syubhat atau tidak? Ada sedikit syubhat saja, tidak bisa dipotong tangan. Kemudian apakah dia mencuri dalam hirz atau tidak? Dia tidak mencuri dalam hirz, bahkan dia diamanahkan. Diangkat untuk melakukan hal ini. Dan diambilnya bukan dalam hirz. Ya. Diangkat dia. Maka hukum menerapkan potong tangan dalam hal ini, ya, tidak bisa kita terapkan. Bagaimana yang dikatakan oleh Dr. Jarib al-Harithi dalam
Maaf, bukan Jabal Al-Jarifi. Dalam Dr. Tariq Al-Khuwaiti dalam bukunya Al-Mal Al-Ma'khudh Zulman fi Fiqhi wan Nizam, beliau mengatakan bahwa tidak mungkin diterapkan hukum potong tangan. Dia bukan sebagai pencuri, dia tidak mengambil dalam hirs, bahkan dia diamanahi. Dan yang pantas untuk ini, dia tidak bisa disamakan dengan pencuri, tetapi disamakan dengan khain, pengkhianat, berkhianat. Seperti kisah kasus sahabat yang kita katakan, budak mid'am, budak yang menggelapkan pakaian, tidak dikatakan Rasulullah SAW untuk dipotong tangannya. Ya. Karena ada syubhat dalam hal itu. Karena dia, apalagi ini diamanahkan, diangkat, dia digaji dan diberi wewenang untuk ini. Berarti dia diamanahkan. Ketika diberi khianat kepada amanah, dinamakan dengan khain. Dan nas dari Rasulullah SAW jelas, laisa ala khainin qat'un, bahwasanya orang yang mengkhianati amanah yang dititipkan kepadanya tidak ada hukum potong tangan untuknya. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Ya. Lalu apakah berarti dengan demikian kita membela para koruptor? Tidak. Tetapi memperbaikinya bukan dengan menerapkan sesuatu yang tidak diterapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya yang tidak membenarkan demikian. Karena ada penjelasan tersendiri. Para ulama menjelaskan, andai pun dia mencuri harta negara, mencuri benar-benaran, bukan benda yang diamanahkan, bukan uang yang diamanahkan kepada dia, betul-betul dia mencuri. Sebagian ulama mengatakan juga tidak boleh dipotong tangan, karena dia mencuri al-malul am, harta umum, milik orang banyak, yang di sana ada juga hak dari dia juga kan? Ya, harta umum, sebagian kecilnya sekian juta persen ada milik dia kan di harta itu, maka ada syubhat. Sampai pun dia benar-benar mencuri. Apalagi di sini status dia diamanahkan. Maka kesalahannya bukan kesalahan dia saja, kesalahan orang yang mengamanahkan kepada dia. Dan Islam membedakan, hikmahnya katakan oleh Ibnu Qayyim, kenapa yang mencuri dipotong tangannya dan kenapa orang yang korupsi atau khianat terhadap amanah tidak dipotong tangannya. Kata Ibnu Qayyim, yang maknanya adalah bahwasanya orang yang berkhianat terhadap al-malul am, terhadap harta negara tersebut, perbuatan ini bisa dihindari, dengan cara-cara yang tadi yang telah kita jelaskan sebelumnya, langkah-langkah Islam, memilih orang yang amanah, orang yang soleh, orang yang zuhud terhadap dunia, bukan memilih dan mengangkat seseorang berdasarkan rishwah. Ya, maka bisa. Kalaulah saja Anda menitipkan uang Anda, apakah mau Anda menitipkan kepada sembarang orang? Anda miliki uang, umpamanya hasil jerih payah keringat Anda cari, Anda dapatkan dan dikumpulkan lama, terkumpul sekian juta umpamanya. Ya. Atau emas umpamanya terkumpul sekian gram. Anda ingin melakukan perjalanan jauh, ya, khawatir rumah Anda dibobol orang dan tidak sempat dititipkan di tempat yang aman. Maukah Anda kira-kira menitipkan kepada tetangga sembarang tetangga atau kerabat sembarang kerabat? Tentu akan Anda pilih-pilih orangnya kan? Anda pilih-pilih. Tetapi kenapa ketika harta negara, harta umum, kita atau Anda hanya asal mengangkat orang untuk mengemban amanah tersebut? Dengan demikian, ketika Anda mengangkatnya, Anda adalah orang yang tidak amanah terhadap pekerjaan yang diamanahkan untuk Anda untuk mencari orang yang amanah. Berbeda dengan mencuri.
Mencuri memang tidak bisa dilakukan pencegahannya kecuali dengan potong tangan. Karena para pencuri tersebut, sepintar apapun seseorang membuat perangkat keamanan untuk menyimpan hartanya, pencuri dapat membobolnya. Maka tidak bisa ditolak atau dicegah pencuriannya kecuali dengan menerapkan hukum potong tangan. Ya. Maka ini berbeda antara mencuri dengan yang berkhianat seperti yang telah kita jelaskan.